Farhad Abbas mulai menebar senyum kemenangan setelah perjuangan keras selama bertahun-tahun sejak tahun 2014 ketuk palu perceraian dengan Nia dan Yati dan kemudian menggugat pembagian harta Gonogini akhirnya berbuah manis. Setelah pada November 2017 lalu, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan mantan istri tersebut atas keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan juga Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengabulkan gugatan harta Gonogini yang diajukan Farhad. Atas penolakan kasasinya itu, Nia diharuskan untuk segera melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Farhad pun ingin sang mantan istri segera mengosongkan rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang menjadi objek sengketa serta sebuah mobil, rumah, dan mobil tersebut nantinya akan dijual lewat proses lelang dan hasilnya akan dibagi dua antara Farhad dengan Nia. Lalu benarkah meski menang, Farhad tetap merasa Nia lah yang telah berhasil merampas setengah dari harta miliknya? Hampir 3 bulan lalu udah putus kasasi Nia dan Yati ditolak oleh Mahkamah Agung, kasasi Nia dan Yati ditolak. Alhamdulillah ya kita ikuti prosesnya dan saya menang dan sebaiknya Nia dan Yati lebih baik legowo saja dan sesuai aturannya ya. Itu punya saya kok, semua punya saya. Sebenarnya bukan saya yang berhasil, Nia berhasil mengambil setengah daripada milik saya kan. Udah inkrah ini putusannya, jadi sudah berkekuatan hukum. Dan kalau Nia nggak mau menjual secara sukarela, kita bisa ajukan eksekusi untuk pengosongan dilanjutkan dengan lelang. Bikin pusing ya sebetulnya, buat apa juga. Sebetulnya sih tuntutannya hanya rumah ini dan mobil. Kalau saya ya, apa-apa kan kita untuk anak-anak. Kita punya ya, kalau ini memang haknya buat Angga ya kasihkan ke Angga. Kalau saya, kalau yang satunya punya Oi ya sudah itu buat Oi gitu. Senyum kemenangan Farhad kian merekah lantaran angin kemenangan dari perseteruan panasnya dengan pasangan suami istri Vicky Prasetyo dan Angel Elga sepertinya juga berhembus kepadanya. Setelah polisi mulai meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan dengan telah memanggil Vicky sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penggelapan dan penipuan berlian seharga 200 juta rupiah. Sayangnya informasi yang didapat Farhad dari penyidik menyebutkan jika Vicky belum juga memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan. Farhad pun mengingatkan Vicky yang dinilainya mulai ketakutan untuk bersiap lantaran akan segera dijemput paksa oleh penyidik. Vicky dan Angel tinggal menunggu, menghitung hari aja. Menghitung hari dan menghitung hukuman. Kita laporkan itu bukan sekedar hanya pencemaran nama baik, enggak. Ini penipuan dan penggelapan. Menjual barang milik orang lain, itu semua. Mencuri, menggelapkan berlian. Berlian 200 juta ibunya. Oh, udah dipanggil Vicky, nggak datang. Takut. Ya saya nggak tahu, pastilah dijemput nanti. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar kok gitu, nggak ada masalah itu. Cuman memang agak sedikit waktu kita harus terbaiki karena memang ada ini. Sebenarnya saya sama Vicky jujur kita tidak terganggu karena buat saya ini sudah biasa di ranah entertain nih sebenarnya. Tapi kan saya punya keluarga yang dari Amerika gitu, yang mereka lihat berita, mereka menanyakan lagi, bagaimana sih suami kamu Angel, terus keluarga besar saya bagaimana sih? Nah itu. Jika saja dari hasil pemeriksaan nantinya terbukti Vicky melakukan apa yang dituduhkan pelapor, maka kehidupan di balik terali besi pun kembali harus dijalani mantan tunangan Zaskia Gotik tersebut. Dan bukan tidak mungkin pula hal ini juga akan membuat rencana resepsi pernikahan Vicky dan Angel beberapa hari lagi yang kabarnya menelan biaya hingga 5 miliar rupiah lebih dan akan dihelat di sebuah hotel mewah di Jakarta pada 9 Februari mendatang akan berantakan alias batal. Tuh buka, nggak hanya bilang Angel jangan hanya buka hatinya, buka matanya. Dari suamimu lah yang membuat suamimu dikejar-kejar. Dimanapun suamimu memiliki panggung, di panggung itu akan dikejar oleh orang-orang yang dirugikan oleh Vicky dan keluarganya. Tinggal lihat aja tanggal 9 nanti saat akad, bener nggak saya melakukan
ya akad itu, resepsi itu. Nah kalau memang itu tidak terlaksana, berarti pertanyaan kalian sudah terjawab dengan sendirinya. Tapi kalau terlaksana, ya ini bagian dari doa kecil kalian juga untuk kami. Oke? Kan belum terjawab semuanya. Satu-satu. Satu-satu. Kalau kamu curiga, ya berarti harus ada buktinya dulu dong. Menjauh sejenak dari senyum kemenangan Farhad Abbas yang berhasil menuntut pembagian harta Gonogini dari Nia dan Yati dan berada di atas angin dari kasus perseteruannya dengan Vicky Prasetyo. Lalu seperti apa perkembangan dari perseteruan panas ibu dan anak Anissa dan Juwita Bahar? Apa kata Juwita soal sejumlah tudingan miring yang diarahkan sang mama kepadanya? Halo pemirsa, selamat pagi. Wah, kayaknya Farhad Abbas emang benar-benar gak rela ya kalau Vicky dan juga Angel akan segera menikah pada tanggal 9 Februari mendatang. Nah, selain konflik antara Vicky dan juga Farhad, ada lagi nih konflik antara Anissa Bahar dengan Juwita yang semakin memanas pasca Juwita mengklarifikasi di sosial media. Benarkah Anissa Bahar sudah menganggap Juwita sebagai anak yang durhaka? Lalu seperti apa pula kesaksian dari mantan asisten pribadi Juwita yang menyebutkan bahwa Juwita sudah berubah drastis semenjak mengenal Dedi?